Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6 yang terdiri dari saya, Dewi Cahyani, Silpi Nur Azizah, Anifa Nurkholisa, Ferry Arista dan Nurwenda, dan Arjuna Pandawa 5. Di sini kami akan menjelaskan tentang kampanye etika digital berdasarkan nilai Islam. Selanjutnya, di sini ada latar belakang. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat pesat telah membawa manusia ke era digital yang syarat dengan kemudahan dan kecepatan dalam mengakses informasi. Namun, di balik berbagai kemudahan tersebut, muncul pula tantangan baru dalam hal etika dan moralitas. Penyebaran hoaks, ujian kebencian, perundungan siber atau cyberbullying, pelanggaran privasi hingga konten negatif menjadi persoalan nyata yang mengancam kehidupan bermasyarakat di dunia maya. Untuk memiliki landasan etika yang kuat dalam beraktivitas di ranah digital, Islam sebagai agama yang rahmatan lil alamin telah memberikan pedoman yang jelas dalam menjalani kehidupan, termasuk dalam penggunaan teknologi. Nilai-nilai Islam seperti kejujuran, syidik, tanggung jawab, amanah, keadilan, adil, kesopanan, haya, dan menjauhi prasangka buruk suudzon sangat relevan untuk diterapkan dalam etika digital. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Di sini ada tempat dan waktu. Proyek ini dilaksanakan di Pondok Pesantren El Yakin atau MTS Plus El Yakin pada tahun 2025. Tempat ini dipilih karena memiliki keberagaman latar belakang santri dan telah menerapkan pendekatan pendidikan karakter berbasis Islam secara konsisten. Sistem asrama, interaksi sosial yang kuat, dan keteladanan dari para ustadz dan ustazah membuat pesantren ini menjadi lokasi yang tepat untuk mengamati praktik toleransi dalam kehidupan nyata. Etika bermedia sosial. Menurut Islam, sangat penting karena media sosial adalah ruang publik, memiliki dampak luas terhadap diri sendiri, orang lain, dan masyarakat. Islam mengajarkan prinsip-prinsip moral dan akhlak mulia yang juga berlaku dalam aktivitas digital. Menjaga lisan dan tulisan, menghindari gibah, fitnah, dan hoaks. Menjaga privasi aib sesama, menyebarkan kebaikan, dan dakwah tanggung jawab sosial. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Ferry Arista. Perkenalkan, nama saya Ferry Arista dan Nurweza. Saya akan membacakan tentang contoh alasan pentingnya etika bermedia sosial. Nah, menjaga lisan dan tulisan, tidak menyebarkan ujaran kebencian, hate speech, hate speech, menghindari komentar kasar, sarkastik, atau merendahkan, menyampaikan pendapat dengan adab dan tata krama. Apa sih etika bermedia sosial? Ada tiga. Satu, menghindari gibah, fitnah, dan hoaks. Artinya apa? Memverifikasi informasi sebelum membagikannya. Cross check sumber. Tidak tidak ikut menyebarkan konten yang belum jelas kebenarannya. Menghindari gosip atau berita sensasional lainnya. Dua, menjaga privasi dan aib sesama. Apa aja tuh? Tidak membagikan foto atau video orang tanpa izin, tidak menyebarkan chat atau percakapan pribadi, tidak mengumbar aib orang lain meskipun nyata, menghapus komentar atau postingan yang mempermalukan orang. Tiga, menyebarkan kebaikan dan dakwah. Apa aja itu? Menghindari konten negatif. Nah, fokus menyebarkan konten positif, membuat konten motivasi Islami, interaksi, dan dakwah lewat komentar atau balasan. Nah, yang terakhir, etika bermedia sosial, tanggung jawab, tanggung jawab sosial.
apa itu menghargai perbedaan dan menghindari provokasi, menyaring informasi sebelum membagikan, mengajak anak muda untuk bijak bermedia sosial. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya yang bernama Anifa Nurholisya. Nama saya Anifa Nuhalisya, ingin melanjutkan materi tentang materi hoax. Dalam Islam, hoax adalah bentuk kebohongan dan fitnah yang sangat dilarang. Menyebarkan berita palsu termasuk dosa besar karena bisa merusak nama baik, menimbulkan keresahan, dan memecah belah masyarakat. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintah umat Islam untuk tabayun atau memverifikasi kebenaran informasi sebelum menyebarkannya. Di mana dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 6. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fabayyinu antusibu kauman bijahalatin fatus bihu ala ma fa'altum nadimin. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa sesuatu berita, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan, yang akhirnya kamu menyesali perbuatan itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga memperingatkan bahaya berdusta, bahkan sekedar untuk bercanda. Oleh karena itu, seorang Muslim harus bijak dan bertanggung jawab dalam bermedia sosial, menyaring informasi sebelum membagikannya, dan menjadikan media sosial sebagai sarana menyebarkan kebaikan, bukan kebohongan. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Arjuna Pandawa 5. Perkenalkan, nama saya Arjuna Pandawa 5. Di sini saya akan menjelaskan materi tabayun. Tabayun dalam Islam adalah sikap meneliti, memverifikasi, dan memastikan kebenaran suatu informasi sebelum mempercayainya atau menyebarkannya. Secara bahasa, tabayun berasal dari kata tabayana, yang berarti menjelaskan, menyaring, atau membuka sesuatu yang samar. Dalam istilah, tabayun menjadi prinsip penting agar umat Islam tidak terjebak dalam penyebaran kebohongan atau fitnah. Hal ini ditegaskan dalam Al-Quran Surah Al-Hujurat ayat 6, yang memerintahkan agar setiap berita dari orang fasik diteliti terlebih dahulu, agar tidak menimbulkan penyesalan karena kesalahan informasi. Dan di sini kita ada kata-kata, gunakan media sosial sebagai ladang pahala, bukan sumber dosa. Posting yang baik adalah cerminan akhlak yang mulia. Terima kasih. Berikutnya akan saya serahkan kepada moderator kembali. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.